Baik anak-anak, melanjutkan video yang sebelumnya. Ini ya, aplikasi hukum 2 Newton pada bidang datar. Kita masih melanjutkan aplikasi hukum 2 Newton pada bidang datar, tetapi gayanya membentuk sudut dan kita tambahkan ada gaya geseknya. Oke, pertama saya gambarkan gayanya, skema gayanya ya. Ini anggap lantainya, kemudian ini bendanya. Benda ini bermassa 5 kg. Ditarik dengan gaya F sebesar 10 Newton, membentuk sudut terhadap horizontal sebesar 30 derajat. Kemudian benda ini ketika ditarik menimbulkan gesekan dengan koefisien gesekan kinetis sebesar 0,1. Nanti kita tambahkan gaya geseknya. Baik, diminta menentukan gaya normalnya, kemudian juga percepatan bendanya. Pertama kita asumsikan lebih dahulu, apabila ada benda ditarik dengan gaya F membentuk sudut 30 derajat, ini kasus ini sama ya dengan anak-anak kecil yang bermain mobil-mobilan. Mobil-mobilannya diikat dengan tali, ketika ditarik dari mobil ke tangan si kecil itu, ke tangan anak kecil itu membentuk sudut seperti ini. Tetapi arah gerak mobilnya tetap saja lurus ke depan. Tidak terus si mobil itu mengikuti arah gaya ini, tidak. Tapi dia tetap bergerak lurus ya. Mengikuti arah ke kanan, nah, kan begitu ya. Sampai di sini mengasumsikan geraknya sudah bisa dipahami ya. Nanti apabila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di WA. Nah, selanjutnya kita harus membuat skema gambarnya, ada gaya apa saja. Dan selalu diingat bahwa gaya-gaya itu harus sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y. Apabila masih ada yang tidak sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kalian harus menguraikannya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Baik, yang pertama, berarti pada benda bekerja gaya berat W, kemudian bekerja gaya normal N. Nah, kemudian kita tentukan gaya geseknya. Karena ada koefisien gesek, berarti ada gaya gesek. Kemana arah gaya gesek? Seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau benda ini kita asumsikan ke kanan, bergerak ke kanan, maka gaya gesek arahnya ke kiri. Dan menggambarnya adalah tepat berada di antara pertemuan benda yang saling bergesekan, yaitu antara benda dengan lantainya. Nah, berada di sini. Digambarkan dengan huruf F kecil. Karena benda kita asumsikan bergerak, maka dinamakan gaya gesek kinetis. Apabila bendanya kita asumsikan diam, maka atau dalam soal dinyatakan bahwa benda tetap diam, maka kita menggunakan gaya gesek statis. Dan koefisien gesek yang kita gunakan juga koefisien gesek statis. Baik anak-anak, gaya-gayanya sudah kita gambarkan semua ya. Ada gaya berat, gaya Newton, kemudian ada gaya gesek, dan ini ada gaya tarik sebesar 10 Newton. Lalu kemudian kita perhatikan dari keempat gaya ini, adakah yang belum sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y?
kita perhatikan. Di sini ada F yang dia membentuk sudut terhadap sumbu X. Berarti F ini harus kalian uraikan lebih dahulu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Kita uraikan seperti ini, seperti di peruraian vektor di semester 1. Kita uraikan, ini yang ke arah sumbu X, kita beri nama Fx. Kemudian yang ke arah sumbu Y, kita beri nama Fy. Baik, kita uraikan dulu Fx dan Fy-nya ya. Fx ini mengapit sudut 30 derajat. Maka Fx itu sama dengan F cos 30 derajat. Dan Fy itu sama dengan F sin 30 derajat. Oh ya, tentang gaya gesek F, belum saya jelaskan persamaannya ya. Di video sebelumnya, pada saat kita membahas tentang jenis-jenis gaya, di sana sudah saya sampaikan gaya gesek, tetapi belum saya sampaikan persamaannya. Nah, persamaan untuk gaya gesek F itu sama dengan mu kali N. Mu itu koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. F ini kalau di sini FK, maka mu-nya juga mu K. Kemudian Fs itu mu-nya juga mu S dikalikan dengan gaya normal. Fs itu adalah gaya gesek statis. Ini terjadi apabila benda yang sudah kita beri gaya tarik maupun gaya dorong, si benda itu tidak bergerak, dia tetap diam. Jadi misalnya ada lemari besar, kamu mendorong lemari itu sendirian, sudah kamu berikan gaya dorong, tetapi si lemari tidak bergerak. Nah, ini akan ada gaya gesek antara lantai dengan almari yang kamu dorong. Gaya geseknya dinamakan gaya gesek statis karena si lemari tidak bergerak. Gaya dorong yang kalian berikan harus lebih besar dari gaya gesek statis ini agar si almari bisa bergerak atau bergeser sesuai dengan arah dorongan atau arah tarikan. Begitu anak-anak, mari kita lanjutkan kembali pada kasus yang ini ya tadi. Ya. Nah, kita akan membahas seperti yang sudah. Jadi kita mulai pembahasan dari gaya-gaya yang mengarah pada sumbu Y lebih dahulu. Untuk sumbu Y, ya, kita tuliskan ininya, persamaan hukum 2 Newtonnya. Sigma F Y, karena sumbu Y ya, sigma F Y sama dengan M kali A. Baik, yang pada sumbu Y kita lihat di gambarnya. Ada apa saja? Pada sumbu Y itu ada N, kemudian ada FY, dan kemudian ada W. N dan Fy ini bernilai positif karena arahnya searah dengan sumbu Y positif. Dan W bernilai negatif karena arahnya mengarah pada sumbu Y negatif. Sehingga pada ruas kiri, sigma Fy itu sama dengan N ditambah Fy min W sama dengan M kali A. Nah, perhatikan, karena tadi kita sudah mengasumsikan bahwa benda itu akan bergerak ke kanan, maka pada arah sumbu Y si benda tidak bergerak, sehingga A-nya 0. Percepatan geraknya 0. Nah, persamaan ini akan menghasilkan N itu sama dengan W, ini W-nya jadi positif karena pindah ruas. Fy-nya menjadi negatif karena pindah ruas ke kanan ya, min Fy. Nah, W itu adalah
M dikalikan G dikurangi FY. FY itu ini F sin 30 ya. Masanya kita tahu 5 kg. Kemudian G-nya 10 ya. Kemudian F-nya 10. Sin 30 itu 0,5. Ini 50 dikurangi 10 kali setengah itu 5. Jadi kita peroleh bahwa si N itu sama dengan 45 Newton. Ini N-nya. Nah, sekarang kita ke sumbu X. Kita tuliskan hukum 2 Newtonnya. Sigma Fx sama dengan 0. Mari kita perhatikan gambarnya. Ya. Pada sumbu X hanya bekerja 2 gaya, yaitu Fx dan Fk. Fx itu yang ke arah sumbu X positif, nilainya positif, dan Fk arahnya ke arah sumbu X negatif, jadi nilainya negatif. Baik, sigma Fx berarti Fx dikurangi Fk. Mohon maaf anak-anak. Ini sigma Fx bukan sama dengan 0, tapi sesuai dengan hukum 2 Newton. Sigma Fx itu sama dengan M kali A. Nah, jadi ruas kirinya sigma Fx itu terdiri dari Fx dikurangi Fk sama dengan M kali A. Fx-nya adalah F cos 30 derajat dikurangi Fk itu mu K kali N sama dengan M kali A. Mari kita masukkan nilai-nilainya. F-nya 10, kemudian cos 30 itu setengah akar 3, dikurangi mu K-nya 0,1, kemudian N-nya 45, sama dengan masanya 5 dikali A. Ini akar 3 itu 1,73, 10 kali setengah itu 5, dikurangi 01 kali 45 itu 4 setengah, sama dengan 5A. 5 kali 1,73 itu sama dengan 8,65 dikurangi 4,5 sama dengan 5A. 8,65 dikurangi 4,5 itu sama dengan 4,15 sama dengan 5A. Berarti A-nya dari sini ya. Ini tadi kita dapatkan ini. Jadi si A sama dengan 4,15 dibagi 5. Kita peroleh A-nya sama dengan 0,83 meter per sekon kuadrat. Baik. Nah, begitu anak-anak, sudah langsung saya contohkan dengan cara menghitungnya.